Attention please. Selamat datang di channel review saham Indonesia. Kali ini kita akan membahas tentang saham perusahaan PT Garuda Indonesia. Seperti yang telah kita ketahui bersama, jika pesawat Garuda Indonesia telah menjadi maskapai kebanggaan negara Indonesia tercinta. Di era tahun 1990 hingga tahun 2000-an, Garuda Indonesia adalah maskapai penerbangan termewah yang menjadi pelopor di dunia penerbangan Indonesia dan internasional. Garuda Indonesia satu-satunya maskapai penerbangan di dunia yang berhasil meraih predikat The World Best Cabin Crew selama 5 tahun berturut-turut dari tahun 2014 hingga tahun 2018. Namun sayangnya, Garuda Indonesia kini sedang mengalami masa surutnya. Tercatat ada 5 kasus dari Garuda Indonesia hingga saat ini. 1. Skandal Garuda atas pembelian pesawat-pesawat terbang. Dalam kasus ini, melibatkan 2 orang, yaitu mantan Dirut Garuda Emir Syahsatar dan Sutikno Sudargo, pengusaha yang juga pemilik perusahaan Mugi Rekso Abadi. Dalam kasus ini, Emir Syah diduga menerima suap sebesar 1,2 juta euro dan 180.000 dolar atau senilai total 20 miliar rupiah serta dalam bentuk barang senilai 2 juta dolar yang tersebar di Singapura dan Indonesia. Kedua, geger laporan keuangan Garuda. Garuda Indonesia mencatatkan laba bersih sebesar 809.850 dolar tahun 2018. Kinerja Garuda ini setara 11,33 miliar rupiah. Capaian kinerja Garuda Indonesia ini melonjak tajam dibanding 2017. Di tahun 2017, Garuda Indonesia mencatatkan rugi sebesar 216,5 juta dolar. Dalam rapat umum pemegang saham Garuda yang digelar tanggal 24 April tahun 2019, 2 komisaris Garuda yakni Hairil Tanjung dan Doni Oskaria tidak setuju atas laporan keuangan Garuda Indonesia tersebut. Atas laporan keuangan Garuda ini, Bursa Efek Indonesia, baik Otoritas Jasa Keuangan, OJK, Badan Pemeriksa Keuangan, BPK, hingga Kementerian Keuangan, Kemenkeu, turun tangan. BI juga memberikan sanksi ke Garuda Indonesia berupa peringatan tertulis 3 dan denda sebesar 250 juta rupiah. Garuda dianggap menyalahi peraturan BI nomor IH tentang sanksi. BI juga meminta Garuda Indonesia untuk memperbaiki dan menyajikan kembali laporan keuangan interim PT Garuda Indonesia terbuka per tanggal 31 Maret tahun 2019. OJK juga menjatuhkan sanksi ke Garuda Indonesia sebagai emiten, direksi, dan komisaris secara kolektif. Sebagai emiten, Garuda dikenakan denda 100 juta rupiah. Sanksi lainnya atas laporan keuangan Garuda itu adalah peringatan tertulis dengan disertai kewajiban untuk melakukan perbaikan terhadap sistem pengendalian mutu KAP dan dilakukan review oleh BDO International Limited. Ketiga, Garuda Indonesia kena denda 190 miliar rupiah oleh pengadilan Australia. Pada tanggal 30 Mei tahun 2019 bertempat di Pengadilan Federal Australia menjatuhkan hukuman denda 19 juta dolar atau sekitar 190 miliar rupiah pada Garuda Indonesia.
Garuda Indonesia dianggap terlibat dalam praktik kartel dengan maskapai lainnya dalam mengatur pengiriman kargo. Pengadilan menemukan antara tahun 2003 dan 2006, Garuda Indonesia setuju untuk melakukan kesepakatan yang menetapkan harga keamanan dan biaya tambahan bahan bakar. Selain itu, Garuda Indonesia disebut setuju dan melakukan kesepakatan terhadap biaya bea cukai dari Indonesia. Selain Garuda, 14 maskapai lain yang juga didenda pengadilan Australia, seperti Air New Zealand, Qantas, Singapore Airlines, dan Cathay Pacific. Totalnya mencapai 130 juta dolar. Keempat, Direktur Garuda Indonesia rangkap jabatan. Hasil penelitian Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengungkap atas dugaan pelanggaran rangkap jabatan Direksi Garuda Indonesia di susunan Komisaris Sriwijaya Air. Hasilnya, nama Direktur Utama Garuda Indonesia Ari Ashara, Direktur Niaga Garuda Indonesia Fikri Ilham Kurniansyah, dan Direktur Utama Citylink Indonesia Juliandra Nur Cahyo ternyata juga menjabat sebagai Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Sriwijaya Air pasca Sriwijaya Air yang memutuskan bergabung menjadi bagian dari Garuda Indonesia Group. Kelima, Garuda bawa selundupan Harley dan Brompton. Garuda terlibat kasus penyelundupan Harley dan Brompton yang membuat geger maskapai ini. Direktur Utama Garuda Ari Ashara bahkan harus diberhentikan karena diduga terlibat kasus ini. Pencopotan Dirut Garuda berdasarkan bukti laporan dari Komite Audit Garuda Indonesia pada tahun 2018. Audit Garuda itu menyebutkan adanya permintaan dari Direktur Utama Ari Ashara yang memberikan instruksi untuk mencari Harley Davidson tipe klasik. Menteri BUMN, Bapak Erick Thohir mengungkapkan sebagai Kementerian BUMN akan memberhentikan Dirut Garuda. Beliau juga mengungkapkan akan terus melihat lagi apakah ada oknum lainnya, ujar beliau dalam konferensi pers. Pada tanggal 18 Juni tahun 2021, Bursa Efek Indonesia menghentikan sementara perdagangan efek PT Garuda Indonesia terbuka sebagai dampak penundaan pembayaran kupon sukuk Global Bond. Bursa Efek Indonesia menghentikan sementara perdagangan efek PT Garuda Indonesia terbuka sebagai dampak penundaan pembayaran kupon sukuk Global Bond. Garuda telah menunda pembayaran jumlah pembagian berkala sukuk yang telah jatuh tempo pada tanggal 3 Juni tahun 2021 dan telah diperpanjang pembayarannya dengan menggunakan hak grace period selama 14 hari. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, bursa memutuskan untuk melakukan penghentian sementara perdagangan efek PT Garuda Indonesia di seluruh pasar. Menanggapi hal tersebut, Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengatakan pihak perseroan telah mengetahui suspensi tersebut. Beliau menambahkan, Garuda Indonesia tengah berupaya menyelesaikan pembayaran sukuk senilai 500 juta dolar atau setara 7,2 triliun rupiah. Sejak go publik di tahun 2011, saham PT Garuda Indonesia saat ini merupakan salah satu angka yang terendah yaitu Rp222 per lembar.
Sejak 10 tahun yang lalu, angka-angka harga terendah antara lain Rp412 pada tahun 2011, Rp620 per lembar di tahun 2012, Rp419 per lembar di tahun 2014, Rp303 per lembar di tahun 2015, Rp205 per lembar di tahun 2018. Menteri BUMN Erick Thohir dalam rapat kerja dengan Komisi 6 DPR RI memaparkan secara gamblang mengenai perkembangan penyelesaian kasus yang menimpa PT Garuda Indonesia. Beliau juga memaparkan proyeksi-proyeksi yang dapat dilakukan untuk PT Garuda Indonesia agar bisa hidup kembali di masa mendatang. Utang maskapai penerbangan PT Garuda Indonesia mencapai 7 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 100,5 triliun rupiah. Nilai utang emiten plat merah tersebut membengkak dari sebelumnya yakni 70 triliun rupiah. Kementerian BUMN selaku pemegang saham mayoritas terus mengambil langkah penyelamatan. Salah satunya melalui skema restrukturisasi dengan para kreditur hingga lessor. Meski demikian, belum diketahui secara pasti hasil negosiasi tersebut. Direktur Utama Garuda, Irfan Setiaputra melalui wawancara dengan media Kompas bahwa beliau optimis masalah yang menimpa PT Garuda Indonesia akan bisa diselesaikan. Beliau juga yakin bahwa masalah PT Garuda Indonesia akan beres dan kembali untung. Beliau juga menepis isu yang menyebutkan bahwa Garuda Indonesia akan diganti dengan maskapai pelita air. Hingga saat ini, emiten Garuda dengan kode IDXGIA masih disuspend di Bursa Efek Indonesia. Akankah pernyataan di Rut Garuda tersebut memberi angin segar terhadap saham Garuda di tahun 2022?